Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan gelombang mekanik. Dalam hal ini terkait dengan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke soal-soal yang akan kita bahas. Soal pertama, perhatikan gambar ya. Di sini ada gelombang transversal dengan panjang dari titik P sampai Q itu 75 cm. L ya. Pertanyaannya adalah panjang gelombang dari gelombang di atas. Yang ditanya adalah lambda. Lambda itu panjang satu gelombang yang terdiri atas satu bukit dan satu lembah yang berdekatan. Sehingga kita hitung saja dari P sampai Q di situ ada berapa gelombang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gelombang ya. Kita langsung jawab saja. Lambda sama dengan panjang keseluruhan gelombang dibagi dengan banyaknya gelombang ya. Panjang keseluruhannya 75 cm, banyak gelombangnya ada 6 ya. 75 dibagi 6 itu sama dengan 12,5 cm. Kalau mau kita rubah dalam meter, bagi 100, 0,125 meter. Kurang lebih seperti ini untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait dengan menghitung panjang gelombang. Dua buah gabus A dan B mengapung di atas permukaan air. Kedua gabus berada di puncak bukit dan terpisah sejauh 24 meter. Jadi antara titik A dan titik B itu panjangnya adalah 24 meter. Jika di antara kedua gabus terdapat 3 buah bukit gelombang, tentukan A panjang gelombang, lambda ya, dan B cepat rambat gelombang, V. Jika diketahui kedua gabus bergerak turun naik selama 8 kali dalam 16 detik. Data ini bisa kita gunakan untuk menghitung frekuensi atau periode dari gelombangnya. Kita gambarkan dulu. Ada gabus A dan gabus B terletak di puncak bukit gelombang. Di antara keduanya terdapat 3 buah bukit ya. 3 buah, 1, 2, 3. Di antara keduanya ada 3, berarti gambarnya seperti ini. Titik A, titik B. Kemudian panjangnya 24 meter. Ulangi lagi ya. Gabus A dan B mengapung di permukaan air, terletak di puncak bukit gelombang AB. Kemudian di antara keduanya terdapat 3 buah bukit, 1, 2, 3. Gambarnya seperti ini. Kita hitung saja. Dari A sampai B ada berapa gelombang? Ingat ya, dari puncak ke puncak itu dihitung 1 gelombang. Maka 1, 2, 3, 4. Dari A sampai B ada 4 gelombang. Maka kita bisa menghitung panjang gelombang ya. A, lambda sama dengan panjang keseluruhan gelombang dibagi banyaknya gelombang. Panjang keseluruhannya 24 meter dibagi dengan jumlah gelombangnya ada 4 ya, sama dengan 6 meter. Kemudian yang B, kita hitung dulu frekuensi gelombangnya. Di situ dia bergetar naik turun 8 kali selama 16 detik ya. Berarti N dibagi T. Berapa getaran? 8 kali ya.
dibagi 16, kita sederhanakan, bagi 8 1, bagi 8 2 ya. Lalu sama dengan 0,5 Hz. Kalau sudah dapat frekuensi, kita bisa menghitung cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 6, frekuensinya 0,5. Maka hasilnya adalah 3 meter per sekon. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian harus bisa menggambarkan posisi bendanya agar bisa menghitung berapa banyak gelombang yang ada antara titik A dan B tersebut ya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,02 sin 2pi dalam kurung 8T min 3X, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon ya. Pertanyaannya yang A adalah amplitudo gelombangnya, kemudian yang B adalah frekuensi, C adalah panjang gelombang, dan yang D adalah cepat rambat gelombangnya. Sederhanakan ya, Y sama dengan 0,02 sin, kita kalikan ke dalam, 2 kali 8 16 ya, 16 pi T. Ini kalikan dengan 3, 2 kali 3 6 pi X. Kemudian kita sesuaikan dengan rumus atau persamaan simpangan ya. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX. Sehingga ketemu yang A nilainya 0,02, satuannya sudah dalam meter. Kemudian frekuensi hubungannya dengan omega, semua angka di depan T ya. Di situ kita hitung saja langsung. Omeganya sama dengan 16 pi. Omega punya rumus sendiri, 2pi F sama dengan 16 pi. Kita coret pi-nya. Maka F sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 Hz. Kemudian C, lambda hubungannya dengan K ya. Semua angka di depan X adalah K. Maka di sini K-nya sama dengan 6pi. 2pi per lambda sama dengan 6pi ya. Kemudian kita kali silang, ini kan per 1, kali silang saja. Lambda kalikan dengan 6pi, maka 2pi sama dengan 6pi kali lambda. Kita pindah ruas, lambda sama dengan perkalian jadi pembagi, maka 6pi jadi pembagi. 2pi per 6pi. Kita sederhanakan sama dengan 1/3 meter. Kemudian langsung kita jawab yang D. Ada dua rumus, boleh menggunakan V sama dengan lambda dikali frekuensi, atau V sama dengan omega dibagi K ya. Kita pakai lambda kali frekuensi saja. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya tadi ketemunya 1/3. Kemudian frekuensinya 8. Maka hasilnya adalah 8/3 meter per sekon. Kalau mau ngecek dengan cara satunya boleh. V sama dengan omega per K. Omeganya di situ 16 pi. Kemudian K-nya 6 pi. Coret, bagi 2, 8, bagi 2, 3. Ternyata sama, 8/3 meter per sekon ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita next, masih terkait dengan gelombang berjalan ya. Pertanyaannya adalah yang A adalah frekuensi, kemudian yang B panjang gelombang, yang C cepat rambat gelombang, dan yang D adalah besar simpangan YP-nya. Jika diketahui pada saat T sama dengan 0,
dan X sama dengan 1 meter. Kita langsung jawab. Kita sederhanakan dulu persamaan gelombangnya. Ini sama dengan 0,06 sin, kita kalikan pi ke dalam menjadi 8 pi T plus kalikan dengan pi 2/3 pi X. Kita langsung bisa menghitung yang A ya, frekuensi. Kita ambil angka di depan T, itu omega. Kemudian ini untuk panjang gelombang K ya. Kita jawab yang A. Omega sama dengan 8 pi. Kemudian 2 pi F sama dengan 8 pi. Coret pi-nya. Maka F sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 Hz. Yang B, K sama dengan 2/3 pi. K sendiri punya rumus 2 pi per lambda sama dengan 2 pi per 3. Kita coret, kali silang, 2 kali 3 sama dengan 2 kali lambda ya. Coret 2-nya, maka lambda sama dengan 3 meter. Kemudian yang C, setelah punya nilai lambda dan nilai frekuensi, langsung jawab saja. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 3, kemudian frekuensinya 4. Hasilnya adalah 12 meter per sekon. Saya yakin A, B, dan C kalian sudah terbiasa, kalian sudah bisa ya. Kita coba yang D. Persamaan simpangan, kita tuliskan YP sama dengan 0,06 sin dalam kurung 8 pi T plus 2/3 pi X. Kita masukkan yang diketahui. T-nya 0, kemudian X-nya 1. Sama dengan 0,06 sin dalam kurung 8 pi dikali 0 ditambah 2/3 pi dikali 1. Maka ini habis. Sama dengan 0,06 sin dalam kurung 2/3 pi. Karena 2/3 pi dikali 1 tetap 2/3 pi. Kemudian dilihat, diketahui di situ pi-nya 180 derajat. Kita masukkan 0,06 sin dalam kurung 2/3 kali 180 derajat. Ini coret. Hasilnya 60. 2 dikali 60, 120. Sama dengan 0,06 sin 120 derajat. Kemudian lihat lagi di soal. Sin 120 nilainya setengah akar 3. Maka YP sama dengan 0,06 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 0,06 bagi 2, 0,03 akar 3 meter. Nah, kurang lebih seperti ini cara menghitung besar simpangan titik P jika diketahui nilai T, diketahui nilai X ya. Untuk nilai Pi itu sama dengan 180 derajat. Silahkan dipahami. Kita next ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 2 pi dalam kurung 5T plus 1/4 X, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya, yang A adalah simpangan gelombang saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Yang B, kecepatan maksimum gelombang.
Kita sederhanakan dulu persamaan gelombangnya. Di situ Y sama dengan 0,05 sin 2pi kita masukkan ke dalam ya. Jadinya 10pi T plus 2pi per 4x. Kita jawab yang A dengan memasukkan nilai T sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 10pi dikali 0 ditambah 2pi per 4 dikali 1. Y sama dengan 0,05 sin, ini habis ya, kemudian 2pi dikali 180 itu sama dengan 360. Kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1 ya. Maka ini sama dengan 0,05 sin 90 itu 1, maka dikali 1. Sama dengan 0,05 meter. Nah, ini untuk simpangannya. Kemudian yang B, kecepatan maksimum. Kalian harus ingat rumusnya kemarin ya. V maksimum sama dengan amplitudo dikali dengan omega. Amplitudonya 0,05 yang di depan. 0,05. Kemudian omega semua angka di depan T. 10pi ya. Sama dengan 0,05 dikali 10 itu 0,5. Pi dan satuannya adalah radian per sekon. Untuk kecepatan maksimum kita dalam pi saja hasilnya ya. Jadi pi radian per sekon. Nah, kurang lebih seperti ini. Tolong dipahami dan dipelajari baik-baik. Kita next ke contoh soal berikutnya. Sekarang masuk pada bahasan gelombang stasioner. Seutas tali dengan panjang 40 meter L ya, dibentangkan secara horizontal. Jika salah satu ujungnya terikat dan ujung lain digetarkan secara harmonik dengan frekuensi. Jadi di sini diketahui frekuensi. Dan amplitudonya 7 cm. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat 4 meter per sekon. Yang A, jarak simpul dan perut yang berdekatan. B, letak simpul kelima dari ujung terikat. Yang C, letak simpul kelima dari titik asal getaran. Menjawab soal tentang gelombang stasioner, maka kita harus cari dulu besar lambda ya. Di situ diketahui nilai V dan frekuensi, maka kita bisa menghitung lambdanya. Lambda sama dengan V dibagi frekuensi. V-nya 4 meter per sekon dibagi 0,5. Sama halnya dengan 4 dibagi 1/2 atau nilainya sama dengan 8 meter. Setelah ketemu nilai lambda, maka kita bisa menghitung jarak simpul dan perut yang berdekatan. Perhatikan gambar saya ya. Misal saya gambarkan seperti ini. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, 4, 5. Jadi simpul kelima tuh di sini. LS kelima. Oke. Pertanyaannya adalah yang A, jarak simpul dan perut yang berdekatan ya. Nah, ini kan simpul dan di sini perut. Nah, jarak yang ini berapa? Nah, kalau kita lihat dari gambar, segini itu sama dengan 1/4-nya dari lambda. Karena lambda itu satu bukit, satu lembah ya.
Kalau hanya dari simpul sampai ke perut yang berdekatan, itu nilainya sama dengan 1/4-nya. Sehingga yang A itu X-nya sama dengan 1/4 dari lambdanya. Sama dengan 1/4 dari 8. Hasilnya adalah 2 meter. Nah, itu cara menjawab jarak simpul dan perut yang berdekatan. Lalu bagaimana dengan letak simpul kelima dari ujung terikat? Maka kita gunakan rumus kemarin ya, bahwa LS sama dengan N-1 bagi 2 dikali dengan lambda ya. Kita jawab yang B, LS sama dengan, karena dia simpul kelima, berarti 5 dikurang 1 dibagi 2 dikali lambdanya 8. Nah, 5 dikurang 1, 4 bagi 2 dikali 8. 4 bagi 2, 2 kali 8, 16 ya. Sama dengan 16 meter. Kalau sudah ketemu letak simpul kelima dari ujung terikat, maka kalian bisa menghitung letak simpul kelima dari titik asal getaran. Misalnya ini yang ditanya. A misalnya begitu. Ya, nilai A ini berapa? Nah, maka kita jawab saja langsung berapa panjang talinya tadi dikurang dengan LS kelimanya. Sama dengan 40 dikurang 16. Maka hasilnya adalah 24 meter ya. Dan itu hasilnya tidak mungkin negatif, pasti positif. Nah, kurang lebih seperti ini cara menghitung permasalahan yang terkait dengan gelombang stasioner ujung terikat. Kemudian kita masuk pada contoh soal berikutnya. Masih terkait dengan gelombang stasioner, namun yang diketahui adalah persamaan simpangan dari gelombang stasionernya. Dalam hal ini gelombang stasioner ujung bebas ya. Pertanyaan yang A adalah menghitung berapa besar kecepatannya. Kemudian pertanyaan B adalah letak simpul ketiga. Dan yang C adalah letak perut keempat. Nah, kita lihat dulu persamaan simpangannya. Semua angka di depan X adalah K ya. Maka ini K. Nilainya setengah pi. Dan semua angka di depan T adalah omega. Nilainya 0,8 pi. Maka kita langsung bisa menjawab yang A menggunakan rumus pi sama dengan omega dibagi K. Omeganya 0,8 pi dibagi dengan setengah pi. Pi-nya kita coret. Kemudian 0,8 dibagi setengah itu sama saja dengan 0,8 kali 2. Hasilnya sama dengan 1,6 meter per sekon. Clear untuk cepat rambat gelombang. Lalu bagaimana dengan letak simpul ketiga? Maka kita bisa menggunakan rumus LS sama dengan 2N-1 bagi 4 kali lambda ya. Lambdanya dihitung dulu. Dari mana dapat lambda? Dari nilai K ya. Nah, kita hitung lambdanya dulu. K sama dengan 2pi per lambda. Kita masukkan nilai K-nya sebesar pi per 2 ya. Sama dengan 2pi per lambda. Kita coret pi-nya, kita kali silang, maka lambda sama dengan 2 kali 2, 4 meter. Setelah ketemu nilai lambda, kita bisa menghitung letak simpul ya. Maka B itu letak simpul ketiga sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 dibagi 4 kali lambdanya 4 ya. 4 bagi 4 habis. 2 kali 3, 6 dikurang 1, 5 meter. Kemudian yang C, kita bisa menghitung letak perut sama dengan N-1 bagi 2 kali lambda. N-nya kelima ya. Berarti 5 dikurang 1,
bagi 2 kali 4 ya. 4 bagi 2 itu 2, 5 kurang 1, 4 kali 2, 8 meter. Oke, kita next ke contoh soal berikutnya. Akibat adanya pemantulan gelombang mekanik terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,6 pi X ini K cos 0,24 pi T ini omega. Tentukan yang A adalah panjang gelombang, yang B frekuensi, dan C adalah cepat rambat gelombangnya. Kita langsung jawab yang A, hubungannya dengan K sama dengan 2 pi per lambda. Di situ nilai K-nya 0,6 pi sama dengan 2 pi per lambda. Kita kali silang saja atau tukar posisi antara lambda dengan 0,6 ya. Maka lambda sama dengan 2 pi per 0,6 pi. Kita coret, kita kali 10. Ini 20 per 6. Kita bagi 2. Ini sama dengan 10 ya. Per 3 meter. Kemudian yang B. Omega sama dengan 2 pi F. Dimana disitu omeganya sama dengan 0,24 pi. Sama dengan 2 pi F. Kita coret pi-nya. Maka F sama dengan 0,24 bagi 2. Hasilnya adalah F sama dengan 0,12 Hz. Kalau sudah ketemu nilai frekuensi, nilai lambda, kita bisa menghitung nilai cepat rambat. Atau kalau tidak mau ribet, langsung menggunakan rumus pi sama dengan omega dibagi K. Omeganya di situ 0,24 pi dan K-nya adalah 0,6 pi. Kita coret pi-nya 0,24 dibagi 0,6 hasilnya adalah 4 meter per sekon. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Silahkan belajar lagi, silahkan pahami lagi, lihat contoh-contoh soal pembahasannya. Nah, kurang lebih seperti ini latihan tentang soal-soal gelombang mekanik terkait tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Saya harap kalian bisa mengerti dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan gelombang mekanik yang di dalamnya ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.